Fatimah didoakan oleh ya malaikat yang di bawah aras yang penuh ya dengan malaikat ya. Itu semuanya mendoakan Allahumma ighfir liman igtasala yauma jumati, ya Allah ampunilah bagi orang yang mandi pada hari Jumat, wa atal Jumat dan mendatangi akan Jumat. Nah, ya dengan merasakan tadi kan. Bila masuknya mandi Jumat itu bila masuk sudah disunatkan ba'da thulu'il fajri, sesudah terbit fajar sudah masuk. Jadi misalnya bagi orang yang mau bepergian dari Tembilahan menuju Pekanbaru pagi, nanti dia diperkirakan salat Jumat di Rangan, maka sebelum pergi ya sudah masuk di sini. Jam berapa perginya? Sini jam 9. Sebelum pergi itu dia sunat dulu mandi, niatnya untuk salat Jumat, sudah dapat pahala tadi, pahala salat Jumatnya, karena masuk waktunya setelah terbit fajar, masuk waktu subuh, sudah masuk sunat mandi untuk salat Jumat ya. Wa yang bagi lisaimin, dan seujiannya sebaiknya bagi orang yang sedang puasa, khasyia minhu muftirat, yang ianya khawatir daripada mandi itu membatalkan mandi, membatalkan puasa ya kan? Ya khawatir kalau ya mandi bagi orang yang berpuasa kalau membatalkan puasa, kalau termasuk air kerubat yang terbuka. Andaklah dia meninggalkan mandi ya bagi yang khawatir, karena tadi mandinya bukan mandi sebatas leher ke bawah ya, dengan meratakan badan wal musli dan kepala, seluruh badan. Wa kadza sayrul arsalil masnunati ya, dan demikian juga sekalian segala mandi yang disunatkan ya, banyak mandi yang disunatkan ya apa semuanya. Nah ya, bagi orang yang berpuasa kalau khawatir akan membatalkan puasanya mandi tadi, seginya dia tinggalkan, karena memelihara dada yang membatalkan itu wajib ya, mandi tadi sunat. Wa qarruhu min zahabin ilaiha afdal, dan dekatnya daripada perginya lah ke tempat Jumat itu lebih afdal. Kalau kita kan mau berangkat jam 11:30 sebelum pergi itulah mandi itu lebih afdal, dan hampir ya untuk ya mau pergilah ya. Kalau perginya misalnya jam 11, nah sebelum pergi dia mandi itu lebih afdal daripada mandi yang pagi tadi ya. Kita dikadang-kadang dia pergi ke pergian kalapa kemana-mana, lebih afdal mandinya itu sudah dekat untuk pergi ke masjid kan? Walaupun tadi masuk sudah mandi itu setelah terbit fajar ya. Walau ta'arada al-ghusl wa tabkiru, jikalau berlawanan mandi dan bersegera. Ini berlawanan dua nih. Mandi tadi lebih afdal sudah dekat dengan waktunya salat Jumat. Dekat nah, salat Jumat jam 12 apa dia pergi misalnya jam 2, mandinya jam 11:30. Jadi belum berkeringat apa-apa lagi, waktu mandi itu lebih afdal.
Kemudian bersegera pergi ke masjid itu juga disuruh lebih afdal lah, lebih afdal juga. Kenapa? Karena lah dalam hadis barang siapa mandi yang datang ke masjid, ya, siapa yang dulu orang yang pertama datang ke masjid untuk salat Jumat itu, begitu dia datang dia tidak keluar lagi. Nah, sampai salat Jumat maka ia bagaikan berkorban seekor unta, sama pahala berkorban seekor unta. Itu orang yang pertama. Nah, misalnya orang pertama jam 9, nah, yang pertama jam 9 tidak keluar lagi sampai salat Jumat, itu dia mendapatkan pahala bagaikan seekor korban seekor unta. Kemudian lagi golongan yang kedua, ya, yang kedua bagaikan berkorban seekor lembu, ya. Lembu itu kan biasa bertujuh, ya kita lah ini sendirian seekor, pasti. Yang berikutnya lagi, ya, nampak sedikit lagi, itu bagaikan berkorban seekor kambing karnon yang bertanduk. Dan yang berikutnya lagi, setelah itu lagi, jadi hubungan keempat itu bagaikan bersedekah seekor ayam jagal jarasa. Dan yang berikutnya lagi, ini mungkin sudah jam-jam 11:30 lewat sudah. Bagaikan bonusnya tadi bersedekah seekor burung pipit, Dan yang belakang lagi bagaikan bersedekah sebiji telur. Sampai kapan itu? Sampai yang datang sebelum khatib datang. Kalau sudah khatib datang, malaikat yang mencatat tuh ya dan berhenti mencatat. Jadi orang-orang yang mendapat bonus tadi, yang itu yang datang sebelum khatib, imam lah, sebelum imam. Makanya itu khatib itu dia biar lambat datang. Kira-kira khatib itu datang masuk salat tahiyatul masjid waktu sampai. Jadi orang yang datang itu dapat bonusnya. Ya. Kalau yang tadi bila sudah khatib atau imam itu datang, yang belakangan daripada imam itu kada dapat lagi bonus yang sebiji telur, kada lagi, tapi pahala langkah itu tetap dapat, ya, berjalan menuju salat itu tetap dapat. Cuman bonus itu tadi, ya. Jadi yang dapat yang biasa nih, yang apa tuh? Kalau di masjid itu yang duluan tuh kaum, ya. Kaum yang duluan, ya, kaum yang duluan. Tapi kalau kaum begitu masuk pun bunyikan tip apa semuanya, pelambatnya belum datang semua, terjadi lagi datang, kalau keluar lagi, etikap lagi dalam masjid apa semuanya, ya. Nah berlawanan ini kita kalau aku mandi sudah dekat waktu salat Jumat, tentu datangnya lambat. Kalau aku hendak lakas pergi, tentu lakas mandinya, sehingga mau datang jam 10 ke masjid, tentu sebelumnya dah mandi. Jadi jauh lagi jaraknya dengan salat Jumat. Berlawanan mana? Nah di sini. Walau ta'aradahu husnu wa tabkir, jikalau berlawanan, ya, mandi dan bersegera tadi, ya, kalau bersegera ke masjid tentu mandinya kan jauh lagi dengan waktu salat Jumat. Kalau hendak salat Jumat baru mandi, tentu datang ke masjid lambat. Nah, pamura'atul husli aula, maka memelihara mandi itu lebih utama lagi. Nah, jadi lambat sedikit biarlah mandi supaya mandi, ya. Nah,
dekat salat Jumatnya itu lebih utama lagi daripada datang bersegera tadi. Kenapa? Lil khilafi fi wujubi, karena ikhtilaf. Ulama ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan mandi ya, hendak pergi ke masjid ya, mandi. Kalau orang yang junub tidak wajib sudah ya, pastinya ampunan. Wa min sama kuriha tarkuhu, dan dari karena itu makruh meninggalkan mandi. Dan sembahyang Jumat ada mandi hukumnya makruh. Ya. Sehingga tadi kada ada air, kita mandi tayamum. Kada sebutkan ikan pakai air juga tayamum ya maksudnya. Wa minal aghsalil masnunati, dan daripada segala mandi-mandi yang disunahkan, banyak mandi-mandi yang disunahkan. Kalau orang yang junub itu kada disunahkan wajib, orang berhadas besar wajib ya salat. Ini yang lain ya. Dan sebagian daripada mandi, segala mandi yang disunahkan adalah pertama tadi mandi untuk pergi salat Jumat. Yang berikutnya lagi yaitu ghuslul idaini, mandi daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, atau Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau tadi ya wa minal apanya wa ghuslul idain ay Idul Fitri wa Idul Adha wa huwa sunnatul likulli ahadin. Mandi hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri itu sunat tiap-tiap seseorang. Sawa'un aradal hudura amlah, kan sawa'nya aradal hudura amlah, sama ada ia hendak pergi hadir ke masjid atau tidak. Ya, tetap disunatkan itu sunat karena hendak berhias hari raya biasa. Walaupun tidak pergi ke masjid untuk salat, tetap disunatkan mandi ya. Walaupun dia dalam keadaan berhadas besar, hadas besar lah. Dia sunat mandinya mandi bukan mengangkatkan hadas besar, mandi karena sunat daripada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Sama adanya kana asawan kana hurat atau abdan, balighan atau sabiyan, sama adanya seorang merdeka atau hamba, sama ada orang baligh atau kanak-kanak, tetap disunatkan kalau untuk hari raya ya. Nah, kenapa wadzalika li'annahu yuradu lizinati, karena yang dikehendaki mandi itu untuk berhias. Nah, waktunya kapan? Wa yadkhulu waktu binisfil laili, masuklah mandi sunat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Adha itu setelah lewat tengah malam. Nah, lewat jam 12 malam hari raya sudah masuk. Mandi sunat hari raya sudah masuk. Setelah lewat tengah malam ya. Masuk waktunya ianya wa yadkhulu waktu binisfil laili. Cuma wal afdalu fi'luhu ba'dal fajr, yang paling afdal mandinya itu setelah terbit fajar, mandi itu hari raya. Wa yakhruju bil ghurubi, kalau untuk hari raya itu habislah mandi itu dengan terbenam matahari. Pun sudah masuk maghrib, dari hari raya atau hari pertama itu masuk maghrib, nah, tidak disunatkan lagi mandi hari raya. Nah, sudah keluar. Kemudian lagi wal kusufaini,
Mandi juga sunat karena gerhana, baik karena matahari maupun karena bulan. Artinya yang hendak salat gerhana, ya, sama ada salatnya berjamaah atau salat sendirian. Nah, ada gerhana matahari, ya, sunat kita mandi. Hendak melaksanakan salat gerhana, sunat mandi, walaupun kita tadi melaksanakannya sendirian di rumah, ya, atau berjamaah tetap disunatkan mandi, ya, sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, sama ada hendak melaksanakan berjamaah atau munfarid atau sendirian. Nah, kapan waktunya? Waktunya gerhana mulai terjadi gerhana, mulai sudah berubah jadi gerhana. Nah, itu disitulah sunat mandi tadi. Habis gerhana, habis sudah lagi, ya, habis gerhana berarti tidaklah lebih dan habis gerhana tidak disunatkan lagi mandi, ya. Dan sunat kita salat sunat gerhana. Nah, kapan mulai terjadinya gerhana? Jadi setelah mandi sunat gerhana baru salat. Sudah berhenti hilang gerhananya, tidak disunatkan lagi salat. Memulainya itu ketika sedang gerhana. Selesainya salat itu walaupun gerhananya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena salat gerhana itu kan, ya, ada 3 cara. Dan 3 cara. Cara yang biasa seperti salat sunat biasalah. Cara yang kedua, setiap rakaat 2 kali rukuk dan 2 kali Fatihah. Itu cara yang kedua. Ini baca Fatihah, rukuk, baca Fatihah, baca surah, rukuk. Bangkit daripada rukuk, baca lagi Fatihah, baca lagi surah, baru rukuk lagi. Setelah rukuk yang kedua, i'tidal, baru sujud. Itu kaifiat yang kedua. Tapi kalau seperti sembahyang sunat rawatib pun dapat juga. Namun kaifiat yang ketiga ini berat. Bukan ada hafal Quran, ya. Bisa. Kenapa? Karena kalau kaifiat yang ketiga ini 2 kali rukuk 1 rakaat. Tapi setelah baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah sampai habis, kan panjang. Karena hanya rukuk pulang. Setelah rukuk baru baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surah Ali Imran sampai habis. Ya, dalam rukuknya itu pun tasbihnya, ya, panjang juga. Kayak mungkin 100 kali tasbihnya. Jadi selesai salat yang seperti ini sudah gerhananya sudah ada berhenti. Dan kenapa? Setengah malaman salat.